Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sabir bahagia. Pada hari ini ada hal yang baru, ada sesuatu yang baru yang perlu untuk Bapak Ibu ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan rapat kerja adalah terkait dengan Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 10 Maret 2001, yaitu tepatnya dengan hari ini. Ingat, file ini saya akan upload pada deskripsi link ini. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil filenya, file aslinya pada deskripsi video, dan ini resmi merupakan sebuah keputusan. Tentang agenda persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasi. 2. Kebijakan bantuan operasional sekolah tahun 2001, subsidi bantuan kuota tahun 2001, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, pentingnya agama dan Pancasila dalam peta jalan pendidikan Indonesia. Agenda perkembangan persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasi. Kebijakan BOS 2001, subsidi bantuan kuota, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, pentingnya agama dan Pancasila dalam peta jalan kependidikan Indonesia. Lini masa seleksi P3K itu November sampai Desember itu tahun 2020 adalah rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Formasi final Kemenpan RB itu Maret ya, Bapak Ibu. Jadi yang belum verbal diusahakan untuk melakukan verbalnya. Materi pembelajaran dapat diakses untuk guru belajar ID itu dapat di Februari khusus P3K di Februari kemarin sudah. Pendaftaran akan dilakukan pada April 2021 nanti. Jadi siap-siap untuk mendaftar melalui link pendaftaran P3K ini. Seleksi administrasi masa sangga itu dimulai bulan Mei 2021 ya Bapak Ibu, jangan lupa. Ujiannya akan dilaksanakan pada Agustus, ujian seleksi kesempatan pertama, ujian seleksi kesempatan kedua, dan ujian seleksi kesempatan ketiga itu untuk yang keduanya itu Oktober dan ketiga kalinya itu Desember 2001. Perankingan pengumuman dan hasil itu masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian pertama daftar ulang pemilihan itu mulai September 2001. Perankingan pengumuman dalam masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian kedua daftar ulang pemilihan formasi baik bagi yang tidak lulus ujian kedua itu November. Nah, ini ada masa sanggahnya juga untuk bisa ujian ketiga kalinya. Inilah komitmen pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dibuat berdasarkan adanya jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi. Nah, selanjutnya apa yang baru lagi? Sosialisasi Kementerian dan Kemdikbud dan Panselnas 30 Desember ini bersumber dari sosialisasi Kemdikbud dan Panselnas, yaitu di Makassar, di Batam, di Bali, Semarang, dan Jogja. Beserta dengan coaching pendampingan konsultasi untuk Pemda dalam mengajukan formasi melalui virtual, telepon, WA maupun tatap muka pada kunjungan ke Kementerian Januari-Maret 2021. Nah, setelah upaya sosialisasi, pemerintah daerah mengajukan 513.000 formasi guru P3K. Ini baru belum cukup ya, masih 1 juta ya usaha. Mungkin mereka masih ada baru 513.000. Total usulan pemerintah daerah setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan data pokok pendidikan terkait kebutuhan guru adalah 513.393. Sebanyak 166 daerah mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Sebanyak 58 daerah tidak mengajukan formasi. 29 diantaranya Papua dan Papua Barat. Alasan Pemda tidak mengajukan formasi, tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K. Walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 termasuk gaji P3K itu sudah masuk di DAU sebenarnya ya. Ya mungkin Pemda masih takut ya, tapi kalau ini sudah ditekankan bahwa finansial untuk guru P3K itu di DAU. Ya, itulah. Lanjut, 513.000 akan menjadi jumlah formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Belum final di 2021 karena dia butuhkan 1 juta ya Bapak Ibu. Semua guru honor tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Ingat, guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai tes tahun ini untuk tahun selanjutnya. Ya bagus ya. Begitu sistemnya. Kalau tidak ada formasinya tahun depan dapat formasi baru dia yang ambil.
Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran. Nih sudah. Jadi Bapak Ibu jangan tinggal diam-diam lagi Bapak Ibu. Guru belajar dan guru berbagi itu harus kita ikuti. Karena kalau tidak ikuti maka kalian akan rugi semua. Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K. 256.790 guru telah mengakses, baru setengahnya. Ini dari 500 lebih yang mendaftar tadi, baru 256.000. 101.000 yang bergabung dalam forum diskusi. Ini masih minim sekali ya Bapak, baru 77, baru 60% sekitar itu. Modul belajar mandiri berisi substansi materi esensial bersifat rangkuman, diperjelas dengan audio, video, perangkat lainnya, dan diperkuat dengan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Untuk daerah dengan kategori sulit dijangkau internet diberikan modul dalam bentuk soft copy dan atau hard copy. Nah ini kebijakan afirmasi. Afirmasi dalam seleksi guru. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Dari ini afirmasi berarti bantuan tambahan nilai atau dan sebagainya itu yang bersifat meringankan kepada guru yang di atas 40 tahun. Kita baca sama-sama. Ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honor dan lulusan PPG. Jadi sistemnya seperti itu. Ujian seleksi pertama hanya untuk guru pada honor di sekolah itu. Ya. Kemudian ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honor dan lulusan PPG. Di semuanya guru honor di lulusan kedua. Ya, dan lulusan PPG. Bonus poin untuk passing grade. Nah, ini yang penting juga Bapak perlu diketahui bahwa peserta-peserta dengan umur 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir. Ingat 3 tahun terakhir, berarti jangan dia 40 tahun tapi setelahnya dia setelahnya itu pertama dia aktif 3 tahun terakhir. Kemudian setelahnya dia tidak aktif lagi. Nah, umurnya sudah 40 tahun. Ini akan mendapat bonus nilai kompetensi. Berarti setelah 3 tahun terakhir itu mendapat selama 3 tahun terakhir, aktif selama 3 tahun terakhir. Ingat, peserta dengan umur 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir. Kalau dia tidak aktif dalam 3 tahun terakhir ini, mohon maaf, Anda tidak mendapatkan. Jadi otomatis di Dapuriknya itu harus aktif ya, Bapak Ibu. Itu mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai maksimal 500 poin. Jadi ada 15% dikali 500, nah itulah nilai 75 poin itu. Oke, ada nilai bonusnya untuk yang 40 tahun. Peserta-peserta penyandang disabilitas mendapat bonus uji kompetensi nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin. 10% dari nilai maksimal 500 poin. Jadi semuanya total 500 poin. Oke, peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Mereka tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ya, ini hal yang penting, kebijakan afirmasi namanya. Untuk seleksi guru P3K. Jadi jangan tinggal diam, tetap belajar dan terus belajar Bapak Ibu. Biar tua tetap belajarlah, insya Allah akan ada jalan. Itulah yang sempat kami sampaikan untuk kebijakan terkait P3K. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam sabir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.